Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Citroen is back. Anda bisa lihat ini sekarang saya di pelataran, di hutan kota Bay Pelataran di Senayan, dan Citroen sudah menampilkan 3 mobilnya di sini. Nanti di video ini kita akan lihat ada mobil apa saja di belakang saya. Lihat itu ada charger elektrik. Wow, kemungkinan jadi ada yang elektrifikasi juga. Serta di video ini saya juga akan sedikit mengajak Anda melihat kiprah Citroen di dunia. Bagaimana masa lalu mereka, apa saja produk dan inovasi yang ditampilkan, dan apa yang bisa kita expect ke depannya dari Citroen. I'm not ready, but we're already falling. Ternyata turun hujan, jadi tidak bisa dilakukan unveiling. Tapi 3 model yang diperlihatkan di depan adalah C3, C5 Aircross, dan yang paling menarik adalah eC4 yang merupakan mobil elektrik. Itulah 3 produk yang akan dimasukkan ke Indonesia di akhir tahun ini. Tapi karena speknya belum sepenuhnya spek Indonesia, makanya tidak bisa dilakukan review. Tapi sekarang saya akan ajak Anda untuk lebih mengenal brand Citroen ini dari sejarahnya. Citroen adalah salah satu dari sedikit pabrikan mobil di dunia yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Dan sebenarnya di awal kemunculan mereka, André Citroen itu seorang engineer. Dia sebenarnya usahanya pertama kali itu membuat senjata karena kondisi lagi perang dunia pertama waktu itu. Nah, setelah perang usai, barulah dia beralih usaha membuat mobil. Ini adalah logo Citroen. Ini adalah sebenarnya refleksi dari helical gear. Jadi roda gigi yang itu identik sekali dengan dunia mekanikal. Diambil 2 roda gigi di sini. Sekarang logo Citroen yang terbaru berubah, tapi juga tetap ada double helical gear-nya ini tetap ada. Di dalam perjalanannya, Citroen bukan sekedar membuat mobil, artinya bukan sekedar membuat besi yang ada mesinnya yang bisa berjalan, tapi inovasi teknologi yang dibuat sungguh luar biasa. Ini adalah salah satu mobil legendaris Citroen, yaitu Citroen Traction Avant. Tapi kita akan bicara tentang mobil ini nanti. Citroen membuat mobil pertama kali itu tahun 1919 di Perancis dengan nama Citroen Type A. Mesinnya juga sangat kecil, Anda bisa lihat spek teknisnya di sini. Dan hebatnya, walaupun itu mobil pertama Citroen dan tahun 1919 itu masih sedikit orang yang menggunakan mobil, tapi mereka berhasil menjual 10.000 unit Type A. Lantas di 1934 mereka membuat inovasi yang luar biasa dengan Citroen Traction Avant ini. Karena mobil ini disebut sebagai salah satu mobil pertama yang menggunakan independent suspension. Itu adalah teknologi yang luar biasa karena biasanya zaman dulu itu antara roda kiri dan kanan itu dihubungkan, dan itu lebih simple, lebih mudah membuatnya, tapi tidak bagus untuk kenyamanan dan pengendalian, yang mana dulu orang tidak begitu peduli. Tapi Citroen kemudian menggunakan independent suspension yang itu tetap dipakai teknologinya sampai sekarang. Dan lebih hebat lagi, di tahun 1934 dengan Traction Avant ini, Citroen membuat konfigurasi penggerak depan. Sesuatu yang tidak terpikirkan di zaman tersebut. Citroen mesin di depan menggerakkan roda depan, yang mana artinya loss tenaganya itu lebih sedikit, loss energinya lebih sedikit, membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat. Dan itu Citroen yang pertama kali memulai dengan Traction Avant ini. Citroen adalah kebanggaan Perancis.
di mana Prancis mempunyai merek mobil yang disiapkan untuk bertarung melawan pemain-pemain lain di dunia. Dan mereka dari tahun 1925 sampai 1934 memasang billboard merek mereka bukan di papan billboard biasa, tapi menggunakan Eiffel Tower. Dan itu adalah billboard terbesar di dunia pada saat itu. Bukti betapa Citroen itu Prancis sekali dan merupakan kebanggaan dari bangsa Prancis. Di tahun 1945, tahun yang sama dengan kita merdeka, Citroen membuat sejarah baru, yaitu salah satu produk mereka, Citroen 5CV, menjadi mobil pertama yang berhasil mengarungi benua Australia. Kemudian di tahun 1948 terjadi sejarah baru, Citroen membuat mobil ini, Citroen 2CV. Dan ini adalah sedan kompak untuk 4 penumpang dengan mesin depan, dengan penggerak depan. Dan mobil ini begitu suksesnya, begitu disukainya, dia dijual dari tahun 1948 sampai 1990 menjadi salah satu mobil yang produksinya terlama di dunia. Serta mobil ini secara total sepanjang usianya terjual 8,8 juta unit yang merupakan produk terlaris dari Citroen hingga saat ini. Kesuksesan 2CV tidak membuat Citroen berhenti sampai di sana. Mereka membuat mobil-mobil yang sangat menarik. Salah satunya ini adalah Citroen Ami. Ini tidak masuk secara resmi ke Indonesia. Ini tapi dikoleksi kemungkinan dari kedutaan. Dan lihat ini bentuknya sangat futuristis untuk di zamannya. Mobil ini dari tahun 1960-an sampai 1970-an dijual. Tapi kita tidak bisa melupakan satu inovasi dari Citroen yang benar-benar melegenda hingga saat ini, yang itu ada di produk bernama Citroen DS. Nah, kalau Anda lihat deretan Citroen klasik tersebut yang cantik-cantik dan sangat rawat, tidak lain dan tidak bukan adalah milik bapak-bapak ini yang merupakan klub Citroen di Indonesia. Sekarang saya ketemu dengan ketuanya, Pak Marius. Marius ya. Apa kabar? Baik. Pak Angki, Pak Hari, Pak Andre, Pak Aan. Pak Marius ini by the way, ini beliau pemilik yang Citroen Mehari yang pernah saya coba di Kemayoran waktu itu yang sudah dikonversi jadi listrik. Pak Marius, nama resmi klubnya apa? Sebenarnya klubnya sendiri namanya Citroen Club Indonesia, CCI. CCI, ya. Tapi kemudian di antara kita juga bingung dengan organisasi dan segala macam, jadi ya aktivitas masing-masing aja gitu ya kebanyakan. Kebanyakan sih soalnya program-programnya juga banyak, jadi kita banyak pecinta-pecintanya. Ada kalau saya pakai karena saya punyanya Citroen kecil, kita pakai nama Citroen kecil gitu. Oh, Citroen kecil. Citroen kecil 602. 602 ya. ini merefleksikan besar silindernya ya. Ya. Ada teman-teman yang lain-lain juga, tapi kan nggak masalah, yang penting persahabatan di dalamnya. Oke, ada berapa sekarang yang tergabung di klub Citroen ini, Pak? Untuk jumlah pastinya saya kurang tahu, tapi data di WA grup paling sekitaran, mungkin berapa ya? 200 ada? Total sekitaran 200. Banyak juga ya Citroen yang itu bukan Citroen yang masih jalan loh, itu Citroen yang masih jalan dan bergabung ke klub. Artinya yang di luar itu masih ada lagi ya? Oh bukan, sorry. Maksudnya dalam artinya itu bukan owners club, kita juga enthusiast club sebenarnya. Kalau mobilnya sendiri ada berapa? Kalau mobilnya sendiri di data, saya ada datanya, misalnya yang 2CV itu ada sekitaran 20 yang ada. Ada 20. 20. Iya. Untuk Mehari itu masih ada 100-an. 100. Karena masuk resmi kan ya Mehari. Masuk resmi waktu itu ya, kalau nggak salah waktu itu. Dari sekian banyak merek mobil nih, baik mobil modern atau mobil klasik, kenapa pilih Citroen? Kalau khususnya ya sebenarnya kita pilih Citroen karena bentuknya yang unik dan sebenarnya teknologinya yang pada waktu itu aja masih inovatif ya. Ya, sangat inovatif. Sedangkan kalau secara umum Citroen itu boleh, mungkin semua orang juga tahunya selalu dianalogikan dengan kenyamanan gitu. Di usia-usia kayak kita atau paling nggak saya gitu, kita nyarinya sekarang udah yang lebih ke kenyamanan, bukan lagi ke
kecepatan, performance, ke safety dan segala menikmati macam. inovasi Iya. teknologi pada saat Benar, itu ya. benar, paling Nah, itu. ini mobil yang paling muda aja Citroen itu udah umurnya 30 tahun. Yang paling muda Iya. tuh Ya, di sini benar. ya. Ini rata-rata ada yang bahkan sampai 60-70 tahun atau lebih. Ya. Spare partnya masih ada nggak? Sebenarnya udah agak sulit ya. Sebenarnya kalau yang aslinya udah agak sulit, tapi masih ada. Sekarang dengan adanya bantuan, dengan adanya kita di komunitas, di klub, lalu dengan teknologi sekarang, sebenarnya di eBay segala macam, saya baru belanja banyak banget Jadi di di eBay. dunia juga banyak yang mengkoleksi Citroen Classic sampai spare partnya juga masih ada yang menyediakan. Masih ada. Mungkin bukan brand new ya, Iya. nos gitu masih ada yang secondan. Masih tersedia lah beberapa ya, tapi Jadi nggak mudah. masih sangat memungkinkan untuk kita mengkoleksi Citroen Classic dan membuat mobil itu bisa berjalan itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau ya dengan telaten dan dengan ini ya, dengan doa juga mungkin. Ya. Dan dengan waktu ya Pak ya. Iya, waktu juga itu faktor lumayan penting. Kok jadi pengen ya melihara ngebangun Citroen ya. Kalau saya kira-kira ngebangun Citroen nanti dibantuin nggak sama Bapak? Pasti. Kalau saya mesti koleksi Citroen apa? Coba komentar di bawah. Sukses terus. Siap. Sukses terus semuanya. Saya harus melanjutkan untuk review. Oke, Siap, terima terima kasih. kasih. Oke, kita lanjutin. Di tahun 1955, pada saat itu sistem hidrolik sudah banyak digunakan mobil, tapi biasanya hanya untuk di power steering atau di pengereman. Nah, Citroen menggunakan sistem hidrolik ini lebih advance lagi, yaitu untuk kopling juga, dan yang paling melegenda adalah untuk suspensinya. Suspensi Citroen begitu nyaman dan begitu canggih dan disebut sebagai suspensi yang terbaik di dunia pada saat itu. Bahkan Citroen DS itu bisa self leveling, dan kehebatan dari suspensi yang dimiliki oleh Citroen itu bahkan sampai dibawa ke Citroen BX. BX ini adalah salah satu model terakhir Citroen yang dijual di Indonesia. Ada BX16, ada BX19, dan itu suspensinya masih menggunakan sistem yang sama. Dia bisa dinaik turunkan, kemudian dia bisa self leveling. Artinya ketika self leveling, pada saat satu ban itu kempes, mobil masih akan tetap rata dan bisa berjalan seperti biasa. Dan itu pernah menyelamatkan Presiden Prancis zaman itu, Charles de Gaulle, yang sekarang namanya itu diabadikan menjadi airport utama di Prancis. Ketika itu Charles de Gaulle menggunakan Citroen DS dan ditembak oleh teroris, bannya kempes tapi bisa kabur, bisa selamat karena mobilnya tetap level dan tetap bisa dikendalikan berkat suspensi tersebut. Setelah kejadian itu, Presiden Charles de Gaulle tidak mau naik mobil lain selain Citroen DS. Sebenarnya dari mulai zaman penjajahan Belanda, kemudian setelah kemerdekaan, ada Citroen yang dimasukkan ke Indonesia tercatat. Di sini pernah ada 2 CV seperti yang kita lihat tadi itu. Kemudian ada Citroen DS juga pernah masuk ke Indonesia dan itu unitnya sangat sedikit. Tapi saya sendiri pernah lihat langsung di Museum Angkut. Citroen DS juga sangat legendaris. Sampai-sampai beberapa tahun silam Citroen DS ditetapkan oleh top desainer mobil dunia sebagai mobil paling cantik sepanjang masa. Wow. Dan sebenarnya Citroen DS itu tidak pernah secara resmi masuk ke Indonesia, tapi sebenarnya dari zaman penjajahan Belanda, kemudian setelah Indonesia merdeka, itu banyak produk Citroen dimasukkan ke Indonesia. Ada 2 CV di sini yang tadi kita lihat, DS juga masuk gitu. Tapi sebenarnya Citroen pertama kali masuk resmi di Indonesia itu di sekitar tahun 1970 oleh PT Alun. Dan PT Alun ketika itu menjual mobil seperti Citroen Dayenne, kemudian Citroen Mehari yang seperti ini. Ini Citroen Mehari ini sudah dikonversi ke listrik. Waktu itu saya pernah nyoba pada saat Periklindo Electric Vehicle Show di Kemayoran. Dan ada juga Citroen FAF. FAF itu mirip dengan Mehari, tapi dia yang atapnya keras. Jadi kalau ini kan Mehari terbuka seperti ini. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu mereka mulai menjual salah satu sedan yang sangat nyaman, yaitu Citroen GS.
Kemudian ada sedan yang lebih besar yang lebih nyaman lagi yaitu Citroen CX. CX24 Palace tuh saya ingat salah satu variannya yang masuk itu bahkan lebih nyaman daripada mobil-mobil Jerman yang masuk ke Indonesia. Tidak ada yang bisa mendekati kenyamanan dari Citroen CX itu. Dan Citroen di Indonesia kemudian bertahan terus. Di 80-an mereka mengeluarkan BX, ada BX16 dan kemudian dilanjutkan dengan BX19 GTI. Dan sayangnya BX19 GTI itu adalah model terakhir Citroen di Indonesia sebelum di awal 90-an mereka tidak lagi berbisnis di Indonesia. Sampai akhirnya 30 tahun lebih berikutnya mereka kembali di tangan Indomobil. Nah, sekarang saya sudah bertemu dengan Pak Stefan Hutahayan, Business Development dari PT Indomobil yang juga menangani merek Prancis ini kembali ke Indonesia. Pak Stefan, terima kasih dan sudah mengundang saya dan selamat atas kembalinya Citroen di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Heri. Nah, saya mau mengkonfirmasi satu, cara penyebutan karena kita biasa di sini Citroen kita menyebut. Betul. Nah, cara penyebutan yang benar sebenarnya itu simple Pak ya. Itu ada 3 bagian Mas. Jadi ada C, ada TRO, ada N. Semua huruf, semua abjad disebut. Kita nyebutnya Citroen. 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 Ya. Oh, seperti itu ya. Ya. Jadi sebenarnya nggak susah karena R-nya juga diucapkan ya, Betul. Citroen. Betul. Gitu ya. Karena jadi ke depannya merek ini akan disebut di Indonesia sebagai Citroen. Citroen, betul Dan Pak. Pak Stefan nih hebat loh. Waktu tadi sambutan di depan, beliau pakai bahasa Perancis. Pernah sekolah di Perancis juga ya Pak? Ya, kebetulan saya kuliah di sana selama 8 tahun. Tapi udah lama sekali ya Mas Heri, ya, tahun 80-an. Oke, 28 tahun Citroen tidak ada di Indonesia. Dan sekarang kembali. Walaupun sekarang ini kita hujan, tapi tidak menghalangi semangat Citroen kembali ke Indonesia. Pertanyaannya, apa yang berbeda yang ditawarkan oleh Citroen sekarang di Indonesia? Nah, sekarang produk-produk Citroen tuh semuanya tuh diarahkan untuk konsumen ya. Citroen tidak mau memandang mobil ini sebagai mobil premium atau luksus. Dia maunya itu dapat oleh semua lapisan masyarakat, dari paling kecil mungkin ya, yang entry level maupun yang paling tinggi. Jadi nanti akan banyak line up produk yang akan ditawarkan oleh Citroen di sini. Betul Mas Heri, betul. Kita udah lihat ada 3 mobil Ada di 3 depan, so far, itu ya. yang akan awalnya. Iya, betul sekali. Tapi akan berkembang di tahun-tahun berikutnya. Betul sekali ya. Nah, satu lagi Pak Stefan. Ini yang banyak ditanyakan konsumen, khususnya untuk merek yang baru masuk atau baru kembali ke Indonesia. Bagaimana dengan after sale service-nya? Nah, itu Mas, kita udah sadari bahwa after sales itu adalah faktor yang terpenting ya dalam sebuah merek otomotif ya, karena itu yang akan katakan break or make the brand ya. Nah, akan hal itu ya kita selalu menyiapkan spare part maupun pelayanan after sales yang handal, dan di seluruh kota-kota besar dan kota-kota tier 2 pun di Indonesia. Itu yang kita jaminkan. Wah, oke, saya nggak sabar menanti peluncuran resmi pertamanya produk ini. Dan nanti kalau ada unit test drive-nya, apakah boleh saya pinjam untuk review, Tentunya Pak? Mas Heri. Mas Heri nomor 1 di daftar. Sekali lagi, terima kasih dan kasih selamat banyak. kembalinya Terima kasih Citroen ke Indonesia. Terima kasih banyak. Pak Stefan Hutahayan. Nah, oke, sekarang kita minimal jadi tahu bagaimana cara menyebut yang benar merek mobil Perancis ini, Citroen. Dan rasanya nggak sabar menunggu Citroen C3, C5 Aircross, dan C4 masuk ke Indonesia. Apalagi setelah 3 produk itu masuk, kedepannya bakal masuk produk-produk Citroen lainnya. Saya sangat berharap Citroen di sini bukan sekedar menjual mobil biasa, tapi seperti reputasinya dari dulu, menyediakan mobil yang unik, yang inovatif teknologinya, yang nyaman, dan yang desainnya out of the box. Jadi kita tunggu bersama-sama kehadiran Citroen secara resmi di Indonesia. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan Instagram Citroen Indonesia di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.